Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Ini semester berapa? Semester 3. Ya, kalau mahasiswa semester 3 itu sudah saatnya mereka mempelajari mata kuliah termodinamika. Apa kabar sekalian semuanya? Ibu berharap di sini tidak ada yang dalam kondisi sakit ya. Semuanya harus sehat, harus tetap semangat dalam mencari ilmu walaupun kondisi kita sekarang dalam keadaan darurat pandemi COVID-19. Ingat adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, gunakan masker dan jaga jarak. Lebih baik jika adik-adik sekalian tetap stay atau diam di rumah. Oke, kembali ke mata kuliah termodinamika. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum mata kuliah termodinamika itu mempelajari mengenai apa? Oke, betul sekali. Termodinamika merupakan mata kuliah yang mempelajari mengenai aliran energi panas. Nah, kalau waktu SMA dulu, adik-adik pasti sudah belum mempelajari tentang hukum termodinamika. Ada berapa? Ada 4, ada 3 atau 4? Ya, coba kita hitung. Hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, dan hukum 3 termodinamika. Ada yang kurang tidak? Oh, ada. Ada satu lagi. Itu hukum ke-0 termodinamika. Jadi adik-adik, walaupun namanya hukum ke-0 termodinamika, hukum ini ditemukan atau dinyatakan setelah hukum 3 termodinamika itu dibuat. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu? Karena hukum ke-0 termodinamika itu merupakan penyederhanaan dari hukum-hukum dari hukum 1, 2, dan 3. Ada yang tahu apa bunyinya? Oke, hukum ke-0 termodinamika itu menyatakan bahwa jika suatu benda itu dalam keadaan bersuhu 0, bersuhu 1, benda kedua bersuhu 2, dan ada lagi benda bersuhu 3, maka ketiga benda ini akan mengalami kesetimbangan termal. Ya, tepatnya itu suhunya akan sama. Suhunya akan kembali ke keadaan setimbang mereka. Oke, Bu, baru pembukaan kuliah udah belajar. Pusing. Sekarang pada pertemuan pertama ini, Ibu akan berkenalan dulu, mengajak adik-adik mahasiswa sekalian untuk berkenalan dengan mata kuliah termodinamika yang akan kita pelajari. Ingat loh, mata kuliah ini kita laksanakan berapa? 1 semester, berarti kurang lebih 16 kali pertemuan. Berarti kalau 16 kali pertemuan, itu setiap minggu itu ada 1 kali kan? Berarti ada 4 kali, ada 4 berarti 1, 2, 3, 4. Berarti insya Allah kita ada 4 bulan efektifnya ya kalau tidak ada hari libur. Kalau ada hari libur di hari Selasa ini, maka kita akan ganti dengan hari yang lain. Atau kita akan ganti dengan hari Selasa yang berikutnya. Tapi nanti kita akan fleksibel saja waktunya ya. Kita tarik aja ke belakang. Semoga masih sempat dan kita bisa mempelajari mata kuliah ini dengan baik. Perlu adik-adik ketahui, ada beberapa aturan yang ada pada perkuliahan termodinamika ini. Ya tentu saja dari kehadiran, adik-adik harus lengkap. 85% adik-adik mahasiswa harus hadir dan harus tepat waktu. Walaupun daring, dalam keadaan daring seperti ini, adik-adik harus absen tepat waktu. 10 menit di e-learning, nanti kalau adik-adik sekalian terlambat absennya, Ibu akan kehadirannya Ibu akan ganti dengan terlambat, absen atau tidak hadir ya.
itu nanti akan ada keterangannya. Nanti harus tetap disiplin ya, walaupun kita dalam keadaan daring. Kalaupun tatap muka itu tidak boleh terlambat, datangnya harus tepat waktu. Ini kuliah kita pukul 8 pagi, adik-adik harus tetap stay, datangnya jam 8 pagi. Begitupun juga kalau daring ya, adik-adik harus stay di depan monitornya itu jam 8 pagi. Nanti kita akan melaksanakan perkuliahannya itu secara Zoom meeting dan menggunakan juga e-learning. Dan suatu waktu nanti Ibu juga akan menggunakan aplikasi Lightboard atau media-media aplikasi lainnya yang dapat mempermudah kita dalam mempelajari materi termodinamika. Itu yang pertama, dari kehadiran adik-adik harus 85%. 85% dari 100% dari 16 pertemuan tadi. Berarti adik-adik cuma bisa maksimal 2 ya, untuk tidak hadir 1 saja mungkin ya. Nanti kalaupun tidak hadir nanti harus minta izin. Bukan berarti itu istilahnya privilege atau bonus, enggak. Nah, itu syarat kalian bisa atau tidak dalam mengikuti ujian nanti ya. Rugi sekali ya kalau tidak hadir dalam mata kuliah termodinamika ini. Mana nggak bisa ujian, nggak bisa ikut ujian, mana kita ilmunya nggak dapat. Aduh, jadi usahakan hadir dan tepat waktu ya. Yang kedua itu mengenai pakaian. Adik-adik, walaupun adik-adik dalam keadaan daring, pakaiannya harus tetap seperti kuliah, harus menggunakan kemeja kalau laki-laki, usahakan yang berkerah. Kalau yang perempuan berjilbab yang rapi, itu pun harus on kamera, usahakan on kamera, kecuali keadaan darurat sekali, misalnya sinyalnya tidak mendukung, itu boleh off kamera, tapi harus konfirmasi dulu ke ibu ya, biar ibu tahu ini anaknya ada nggak di depan monitor. Nah, kalau tatap muka ya biasa ya, begitupun kalau aturan kalau kita melakukan perkuliahan tatap muka. Nah, tentu saja adik-adik sekalian harus menggunakan pakaian yang rapi, tidak boleh pakai kaos oblong, tidak boleh pakai sendal jepit. Tunjukkanlah kita semua adalah calon pendidik ya. Tunjukkanlah kalau kita memang orang-orang yang berpendidikan ya. Tentu saja adik-adik sudah mengetahui itu semua. Oke, itu mengenai pakaian. Yang ketiga itu adalah peraturan perkuliahan. Nah, pada perkuliahan termodinamika ini, adik-adik harus sudah lulus mata kuliah fisika dasar. Insya Allah di sini sudah lulus semua kan? Ada belum yang belum lulus? Lulus semua, alhamdulillah ya. Nah, jadi adik-adik sudah harus mengikuti mata kuliah fisika dasar dulu sebelum mengikuti mata kuliah termodinamika ini. Nah, kalau sudah mengikuti mata kuliah fisika dasar, adik-adik baru boleh program mata kuliah termodinamika ini. Kemudian untuk kontrak perkuliahan akan Ibu jelaskan lebih lanjut.